محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Jadi Mas Edi ada sedikit kalimat motivasi. Janjane motivasi itu berkaitan sama al-ilmu. Fal-ilmu arfa'u sya'nan minad du'a. Ilmu itu lebih agung daripada doa. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas masih bayi, dihadapkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu tidak mendoakan untuk Sayyidina Abdullah bin Abbas, padahal sepupu sendiri, putra pamannya yang membela Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abbas. Itu tidak mendoakan, ya Allah jadikan sepupuku putra orang yang memperjuangkan aku jadi soleh, bukan. Atau jadi orang yang manfaat, tidak. Atau jadi orang yang kaya, juga tidak. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Jadi memang kita ini para da'i ini memang butuh literasi yang kuat, memahami fikih sebaik mungkin. Apalagi zaman sekarang ini kebanyakan orang menghukumi pakai hadis. Sekarang ini trennya, kalau panjenengan mengeluarkan sebuah hukum tidak pakai hadis itu dianggap tidak alim, dianggap remeh-temeh. Tapi justru sekarang ini kita mesti digongakan bagaimana ketika kita menyebut sebuah hukum merujuk kepada kitab. Bagaimana kita ngegongkan bahwa hukum tidak bisa diambil dari fikih sama Al-Quran. Mohon maaf, dari hadis dan Al-Quran. Negara ini asasnya Pancasila. Kayak tadi disebutkan sama Pak Polisi, kalau ada maling jangan dipukul. Kenapa kok jangan dipukul? Karena memang asas kita Pancasila. Jadi kalau mau mukul harus musyawarah dulu itu. Loh iya, musyawarahnya kemana? Nah ini tidak ada aturan di Pancasila, tidak ada itu. Musyawarahnya ke siapa? Undang-undang yang mengatur itu. Sama, hukum semuanya kita tidak bisa mengambil dari Al-Quran. Coba ada suami istri ribut, berantem misalnya. Kenapa kok berantem? Istrinya cemburu sama suaminya karena suaminya sering WhatsAppan sama sekretaris bosnya. Di Al-Quran tidak ada, di fikih ada. Saya ngalami para sesepuh guru-guru saya, itu para kiai, para habaib, ketika ditanya sebuah hukum itu mereka tidak merujuk kitab. Beliau mengatakan, dulu saya melihat Kiai Fulan begini, dulu saya melihat Habib Fulan begini. Itu jadi sebuah hukum. Jadi uswah kepada ulama itu sebuah hukum besar buat kita. Cuma sekarang ini sudah bergeser. Itu satu. Yang kedua, ada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu digongkan oleh ulama-ulama kita. Sekarang sudah jarang kita pakai, yang pakai sebelah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna ila akhirih. Kalimat ukhrijat di sini dan dimedalakan sesuatu yang dikeluarkan. Nah, alhamdulillah LDNU yang diketuai sama Bapak Kiai Edi, apa Syekh juga ya? Kayaknya belum berani ya. Tapi lama-lama biasa. Jadi ukhrijat itu memang digodok betul. Saya ingat ada satu kisah. Ada satu kiai alim besar itu.
tauhidnya mantap, fikihnya mantap, usulnya mantap, manteknya kuat. Tapi terkadang memberi solusi kepada masyarakat tidak bisa pakai dalil. Tidak bisa pakai dalil. Kadang-kadang pakai logika. Saya punya kakek tapi tidak kakek persis, jadi adiknya kakek saya. Ini kisah kakek saya. Maksud saya, kita ini sebagai dai mesti piawai. Piawai itu beda sama cerdas. Jadi cerdas sama cermat digabungkan menjadi apa? Piawai, fi'ilnya itu. Interaksinya namanya piawai. Dulu itu di Tegal, di wilayah Lebak Siu, ada satu orang meninggal, kebetulan minat tujar, minat aghnia, kaya ini. Ada satu kiai juga ada yang piawai dalam hal lain, bukan mengayomi tapi hal lain, cok geser-geser ini. Mudah-mudahan panjenengan tidak masuk di itu. Jadi ketika suaminya meninggal, tahlil yang kedua, ini kiai manggil keluarganya, terus jandanya diomongin, Bu, semalam saya ngimpi almarhum itu meninggal lagi diseksa di api neraka. Keluarganya nangis, yang ngomong kiai. Terus gimana ini solusinya? Solusinya jenengan harus sedekah, mengeluarkan 1 sapi, 2 kintal beras. Siap. Semuanya musyawarah mengeluarkan 1 sapi sama 2 kintal beras. Salah satu dari anak ini yang meninggal almarhum datang kepada kakek saya. Kebetulan sering ngaji sama kakek saya. Habib Muhsin, pripun ngeten. Oh, nggih. Jenengan wangsul, nanti malam tahlil kumpul, saya pengen ngomong. Ajeng sanjeng nopo sudah. Selesai tahlil, Habib Muhsin datang, saya tahlil kumpulkan. Kata Habib Muhsin, alhamdulillah saya dikabari sama si fulan-fulan, saya istikharah ketiduran. Terus pripun? Saya ngimpi suami panjenengan itu sudah dipakaikan pakaian-pakaian hijau, pakai mahkota, ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkah tahlil yang kemarin itu. Karena tahlil yang kemarin mengandung begini. Alhamdulillah, Habib saestu. Niki temenan. Tapi tidak berani nyumpah. Maksudnya ojo ngetokakan apa? Sapi sama lagi sedih. Pulang anaknya nanya, "Bah, kui mau temenan ora?" Lah kok nganggo dalil? Beliau menjawab, dalilul manam, dalil yang lewat mimpi itu harus ketemunya sama dalil manamiyah juga. Oh, dalil mimpi mak lawan dalil hadis ora ketemu. Ini kepiawaian namanya. Tapi kan abah bohong, bah, wong kae juga bohong. Jadi bohong itu goro iman. Nah, hal-hal semacam ini kula panjenengan mesti paham. Termasuk melawan radikalisme dan yang lain-lain. Saya kasih contoh. Radikalisme itu, brainwash-nya itu. Mereka mengatakan kami ini dituduh tidak cinta NKRI. Mereka salah. Kami mencintai. Kami NKRI harga mati. Kalau mereka cuma harga mati, kalau kami harga mati dan harga biasa itu. Ngumpul itu. Cuman mereka membedakan mencintai negara sama mencintai pemerintah itu beda. Justru kami mencintai negara, jangan sampai pemerintah ABCD menguasai negara. Jadi mindsetnya beda. Nah, kita mesti piawai menjawab itu. Orang kudu KBKB nganggo dalil, maksud saya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi seorang dai itu tadi ukhrijat, digodok dulu baru keluar. Ta'allam thumma takallam. Ojo takallam thumma ta'allam. Nek takallam thumma ta'allam jamaah tabligh kuwi. Jamaah khurut nanti. Nah, cuma maksud saya, kita ini mesti percaya diri apa yang kita punya. Wa in kana qalil. Walaupun itu apa? Sedikit. Jamaah tabligh itu mereka berani dodok pintu, seduduk assalamualaikum. Begitu buka pintu, tidak pakai salam. Ittaqullah, berani itu mereka. Tapi kan mereka dibenci. Kamu lihat dari sisi dibencinya.
Kamu tidak lihat sisi dari keberhasilan mereka. Mereka makin pesat, dan alhamdulillah jamaah tabligh sekarang kebanyakan yang megang dari aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ukhrijat linnas digodok. Nah, alhamdulillah insyaallah nanti mudah-mudahan LDNU menerima ini ya. Jadi secara langsung ini. Oke. Insyaallah untuk bisa bocor papat. Jadi kita ini semua tidak bisa mengcover seluruhnya. Jadi LDNU mesti bikin satu divisi namanya divisi rudud. Rudud itu yang mengcover yang lain. Misal rudud Salafi Wahabiyah. Khusus ini mereka untuk Salafi Wahabi. Rudud mengcover Syiah dan pergerakannya. Rudud radikalisme. Rudud tentang politik dan lain-lain. Harus ada lini masing-masing khusus di situ. Karena biar tidak pecah. Nanti kita kalau pengen tentang Salafi tinggal merujuk sama siapa. Pengen tentang ini merujuk sama tentang ini. Jadi Purbalingga itu lengkap. Divisinya itu lengkap. Nah, mudah-mudahan terjadi itu. Nanti tak jadi sholawat matna wa tawarubah. Ada sholawat yang sampai sekarang belum saya amalkan ya sholawat ini. Soalnya rohani ya. Yang kedua, mentalitas ketika berdakwah. Dakwah itu tidak enak, jangan dikira enak. Jangan dikira dihormati orang, diambungi tangannya enak. Tidak enak. Kamu harus menjaga sikap. Wayai orang pingin senyum kudu senyum. Wayai malas ngerokok na curhatan kudu. Bayangkan orang datang ke kita curhat masalah. Mereka lempar kepada kita aura negatif terus. Dan sedangkan kita aura positifnya saya kurang. Kamu kalau tidak kuat jadi negatif, sak wajah kamu negatif. Ditelengu suara enak. Nah, nanti di sisi ini kita akan bicara sedikit nanti. Para sahabat itu kerinduannya, kecintaannya kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW begitu dahsyat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya, "Kaifa syauqakum ila Rasulillah SAW?" Bagaimana kerinduan panjenengan para sahabat kepada Rasulullah? Kata Sayyidina Ali, seperti orang yang berjalan berhari-hari di tengah panasnya terik matahari di padang Sahara dalam keadaan haus, lehernya hampir putus, kerinduan dia kepada air yang segar, kerinduan kami lebih dahsyat daripada kerinduan mereka pada air segar kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, para sahabat ketika diperintahkan sama Nabi untuk keluar dakwah, membawa ajaran ini, mereka itu berat sampai nangis, neteskan air mata meninggalkan Nabi SAW. Akhirnya ada satu sahabat berdiri, beliau mengatakan, "Natruku ma nuhib ila ma yuhib." Kami meninggalkan apa yang kami cintai, apa yang kami senangi, menuju apa yang dicintai oleh Nabi, apa yang disenangi oleh Nabi SAW. Makanya ketika kita keluar, yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Lah NU-nya gimana? Sebentar. Kamu bawa Nabi Muhammad dengan ala NU Nahdlatul Ulama. Jangan bawa Nabi Muhammad di luar ala Nahdlatul Ulama. Kalau kamu bawa Nahdlatul Ulama, musim politik ribut nanti. Temenan. Nanti bisa-bisa hati kamu ngeluh kepada PCNU, PBNU, keceplosan di panggung nanti. Tapi kalau kamu bawa Nabi Muhammad SAW, ala NU aman. Ada apapun fitnah yang masuk ke PCNU, atau ada oknum PCNU atau PBNU yang memang kurang pas, kita bisa mengkantor itu. Kalau kita bawa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, saya juga amalkan ini, saya dapat dari guru-guru saya banyak. Kalau keluar dari rumah, jangan lupa hadrowan. Hadrowan itu kirim Fatihah. Jangan keluar bawa diri kamu sendiri, ilmu kamu. Mayan Pak, tidak ada manfaatnya. Kamu harus bawa silsilah, sanad keilmuan ini. Jadi kalau keluar dari rumah, bawa hadroh kepada syekh kamu, guru kamu. Sanad-sanad kamu termasuk jangan lupa hadroh kepada hadratus syekh Kiai Hashim Asy'ari, bahwa hasbullah. Dan yang lain termasuk Bakholil. Nah, ini tambahi lagi Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram, jangan ditinggal.
Saya biasanya tidak sebut satu-satu, kalau sebut satu-satu orang metu-metu gitu orangnya. Yang saya sebut kepala-kepala, sisanya apa? Siapa yang mengambil dari beliau, beliau mengambil dari gurunya, terus wa man dufina fi turbatihim, dan mereka yang dikubur satu sama kuburan mereka. Intinya hadroh lah, jangan lupa. Yang terakhir buat penutup, masalah tadi, karena kita ini membawa bukan cuma membawa lisan, kita membawa asror, kita membawa nafahat, kita membawa fuyudat, kita membawa barakatul ilmi, kita membawa nurul ilmi, bukan bawa lisan tok, bukan bawa dalil tok. Makanya ada sesuatu yang buat pegangan kita. Entah itu zikir dari guru, hizib dari guru, jangan ditinggal itu. Dibaca agar ketika kita berbicara itu ada atharnya. Ada atharnya membekas. Makanya sangat dibutuhkan para dai-dai NU ini. Entah siapapun itu, umurnya berapapun, kalau bisa bertorikoh. Jangan tidak bertorikoh. LDNU insya Allah harus bertorikoh KB ya. Torikoh apa? Torikoh mesti bertorikoh. Karena sekarang ini torikoh regenerasi Nahdiyin warganya itu sudah banyak meninggalkan torikoh dan tidak paham torikoh. Torikoh itu puncak kekuatan Nahdlatul Ulama. Karena orang kalau sudah bertorikoh pasti NU tulen. Tapi ada orang tidak bertorikoh belum tentu NU tulen. Bisa jadi NU-NU-an, bisa jadi NU numpang gitu. Tapi kalau sudah bertorikoh, insya Allah dia NU apa? Tulen. Karena selain NU tidak mau bertorikoh, selain NU tidak senang torikoh, selain NU tidak mau bertasawuf, selain NU tidak senang tasawuf, selain NU tidak senang keramat-keramatan, selain NU tidak senang mistik-mistikan. Sing senang mistik-mistikan ya wong NU. Makanya kalau wong NU, kita ini para dai dikasih amalan, dikasih apa? Amalan sama amplop, luwih milih amalan ketimbang apa? Amplop, betul enggak? Apa sudah beda lagi? Coba apa gradasi, luwih milih amplopnya daripada amalan. Cuman kita ini para dai mesti punya zikir yang enggak berkaitan sama amalan itu. Maksudnya ngeten, amalane banser karo amalane ustadz ya beda. Aja amalane banser dipakai sama para dai. Amalannya apa? Saya kalau mau ceramah-ceramah baca ini biar aman, saya disantet gak kuat. Isi amalannya banser nih, bukan amalannya apa? Kiai. Kalau amalnya kiai itu yang memasuki jiwa ruh, sehingga ruhnya ini memancar cahaya ilmu, barokah ilmu. Jelas gitu? Yang terakhir buat penutup, bahwa harus kita tahu tidak ada kalimat terlambat. Nyong usianya wis mene terlambat tidak ada. Saya kasih contoh. Imam Ibnu Hajar, yang namanya Imam Ibnu Hajar ada 3. Salah satunya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami pakai ta. Itu yang ngarang kitab Majma'uz Zawaid. Itu beliau mulai ngaji alif Batak sampai jadi alim dari usia 40 tahun. Sebabnya apa? Beliau itu suka pakai jubah, pakai imamah, alasannya sunnah Nabi. Tapi makanya dong sholat ning masjid ya. Dong sholat ning masjid. Nek saiki ora dong nganggo jubah imamah, sunnah Nabi, tapi dong ning panggung tok. Tapi nek sholat kaosan ning omah. Beliau ini dipakai memang buat sholat di masjid. Karena beliau sering pakai jubah imamah itu diledek. Oh, ja'al imam, ja'al imam, ja'al imam. Beliau dalam hati ngomong, ya Allah, engkau gerakkan lisan mereka, ja'al imam, ja'al imam. Ya Allah, saya punya niat harus jadi imam. Imam dulu itu ya benar-benar imam, orang imam masjid. No. Hari beliau ngaji, sampai betul-betul beliau menjadi al-imam al-hafidh. Itu hafidh Quran dok, tapi apa? Al-hafidh. Al-hafidh itu predikatnya di atas muhaddits. Di atas apa? Muhaddits. Usia 40 tahun. Dan beliau menjadi alim ketika beliau lagi jalan, hujan, beliau neduh. Beliau melihat ada talang nyirami air, sohar, batu besar itu. Dilihat kok
ada apa lubang. Beliau mikir ini batu yang begitu besar karena kesiram sama air terus jadi apa? Lubang. Apalagi diri saya yang lebih empuk daripada batu. Sehingga beliau ngaji sampai menjadi seorang ulama besar. Jadi tidak ada kata terlambat. Dan kami Al-Fakir saya sendiri bikin buku namanya Tasawuf Milenial. Buku Tasawuf Milenial ini tujuannya biar milenial mengenal tasawuf. Tapi saya bikin buku Tasawuf Milenial ini tidak dari segi mistik, tidak dari segi ritual, tidak dari segi keramat-keramatan, tapi dari dua sisi. Sisi yang pertama dari segi spirit para sufi. Yang kedua dari segi mindset, bagaimana para sufi memandang sesuatu. Insya Allah pada bulan Juli, pertengahan atau akhir bulan Juli, buku itu akan launching. Dan Alhamdulillah, Mas Edi sudah pesan 3.000 buku, Alhamdulillah. Nanti kita akan kolaborasi sama LDNU. Jadi panjenengan bisa pesan dari LDNU. Oh ini sekalian marketing. Tidak, bukan marketing. Kita pasar banyak, pasar luas. Tapi saya ingin panjenengan satu, tergugah kecintaan kepada tasawuf. Yang kedua, punya pandangan kepada tasawuf dari beda sisi. Maka buku ini sangat penting untuk dibaca. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo saran-saran kita doa singkat pendek. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدر المقدار العظيم. اللهم اجعل مستقر العلم النافع قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا. اللهم اجعل مستقر المعرفة بالله قلوبنا ومستقر أربابها ديارنا. اللهم اجعل مستقر اليقين قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا. اللهم اجعل مستقر الورع الحاجز قلوبنا ومستقر أربابه ديارنا. اللهم اجعل مستقر الفرح والسرور والأنوار والبركات قلوبنا ومستقر أربابهم ديارنا. اللهم يسر أمور دنيانا الذي فيها معاشنا واصلح أخرانا الذي إليها مصيرنا. اللهم اجعلنا من الدعاة المخلصين. اللهم اجعلنا من الدعاة المخلصين. اللهم اجعلنا من الدعاة المخلصين الذين يأتون بكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علق قلوبنا بمشايخنا. اللهم علق قلوبنا بالصالحين. اللهم علق قلوبنا بحبيبك المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احينا وأمتنا وابعثنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وعلى كل صالحة جامعة شاملة خير الدنيا والآخرة بخير ولطف وعافية. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.